Shalom pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah irama harmonisasi di GB Petamburan. Menyingkapi keberadaan gereja di tengah-tengah masyarakat yang berbeda, suku, agama, dan budaya, sehingga menjadi masyarakat yang harmonis seiring dengan berjalannya waktu. Semoga acara ini dapat memberkati saudara sekalian. Selamat menyaksikan. Selamat siang para pemirsa TVRI di seluruh tanah air. GB Jemaat Petamburan didirikan tahun 1942 dari sebuah persekutuan rumah tangga yang kecil. Di dalam ibadah persekutuan rumah tangga itu ada seorang yang menubuatkan bahwa gereja ini akan mengirim hamba-hamba Tuhan ke seluruh tanah air. Dan juga dia melihat bahwa gedung ini akan menjadi sebuah gedung yang bertingkat. Dan hal ini telah digenapi pada hari ini. Ada banyak hamba Tuhan yang telah diutus dari tempat ini ke seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, pada tahun 1950, maka jemaat ini dipimpin oleh Pendeta H.L. Senduk. Beliau selain mendirikan atau memimpin jemaat di tempat ini, melalui Yayasan Betel, ia juga mendirikan sekolah-sekolah umum. Ada TK, SD, bahkan sampai SMK. Bukan hanya itu saja, ia juga mendirikan sekolah Alkitab, yaitu Seminari Betel. Dan dari tempat ini, maka ada banyak hamba-hamba Tuhan yang telah dididik dan telah diutus ke seluruh tanah air. Gereja Betel Indonesia Petamburan adalah salah satu gereja yang mendukung semua apa yang beliau lakukan. Dari tempat ini kami telah mendanai, kami telah mendidik, kami telah membina hamba-hamba Tuhan tersebut. Pada tahun 1980 tercatat anggota jemaat di GB Petamburan sekitar 503 kepala keluarga. Dan jumlah ini tidak dapat ditampung dalam gereja yang kecil. Karena itu, gereja membentuk panitia pembangunan sehingga dapat terlaksana. Hingga hari ini kami menempati sebuah gedung gereja yang dapat menampung 600 orang. Ada 3 kali kebaktian di tempat ini, di mana setiap ibadah dihadiri oleh ratusan orang. Di tempat inilah setiap umat dapat berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan dapat mengalami kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Gereja ini adalah gereja yang terbuka. Artinya gereja yang dapat melayani bukan hanya umat sendiri, tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Gereja ini adalah gereja yang melakukan pelayanan yang holistik, pelayanan yang memandirikan orang. Demikianlah sejarah GB Petamburan. Selama 68 tahun berdiri, GB Petamburan tetap melayani Tuhan, melayani umatnya, dan melayani masyarakat sekitarnya. Itulah kesatuan yang terjadi di daerah Petamburan, antara GB Petamburan dengan warga sekitarnya. Ya, nama saya Diki Sadikin. Ya, dan saat ini kebetulan masih aktif menjabat Ketua RT di RT 1 RW 4 Petamburan. Kalau kita berbicara gereja Betel yang ada di tempat ini, itu sudah lama, sudah sejak tahun 76 itu sudah masih berbentuk rumah. Masih bentuk rumah dan masih sekeliling sini rumah semua, belum ada bangunan-bangunan yang seperti sekarang gitu. Jadi kalau pengurus gereja sekarang itu seperti Pak Yosi itu masih anak-anak gitu masih. Jadi masih anak-anak dan grow up, berkembang bersama-sama. Jadi antara pengelola gereja dengan warga di sini memang sudah dari kecil sudah berteman gitu. Jadi sudah sebagai teman dan
sudah dibina dari sejak lama gitu. Jadi dengan adanya gereja di sini tidak merupakan satu hal yang baru atau dibangun berdasarkan permohonan dari warga atau enggak. Memang sudah dari awalnya begitu. Penghuni di sini Pak Mesak yang sendiri yang ngebangun gereja itu. Ya, kalau ganjalan sih bukan ganjalan lah, hanya korslet sedikit saja, itu masalah religius lah antara yang fanatik dan di sini semuanya dari Muslim fanatik semua, dan jadi memang awalnya sih begitu. Tapi setelah kita koordinasi, kita ketemu, kita bermusyawarah, kita menjelaskan, ya alhamdulillah bisa berkembang dengan baik gitu. Jadi satu sama lain saling menghargai. Manfaat untuk pendidikan ya karena itu sekolah Kristen ya, dan itu warga-warganya murid-muridnya di luar warga RT 1, tidak ada yang dari warga sini, ada yang sekolah. Tapi manfaatnya ya untuk warga setempat ya mungkin ada juga sih ya, terutama ada di sini saya tertibkan untuk sama-sama menjaga, sama menginikan ketertiban siswa-siswinya gitu kan. Klinik ya mereka itu di samping klinik mereka membantu warga juga. Malah kadang-kadang suka ada gereja mengadakan dengan seminari, mengadakan pengobatan gratis, dokter-dokternya juga datangkan, dan saya minta untuk dilaksanakannya. Alangkah baiknya kalau di luar wilayah-wilayah yang sekolahan. Jadi di belakang ada lapangan kosong milik gereja. Nah itu mereka di situ, dokter-dokternya lengkap. Seyogianya diharapkan untuk tetap stabil, tetap saling menghargai, saling menghormati, saling membantu kalau ada kesulitan atau apalah. Jadi dipertahankan apa yang sudah dilakukan oleh warga, dan mereka kan pendatang juga yang mahasiswa sudah akrab ya. Tolong dibina dengan baik, tetap dengan apa yang sudah terjadi selama ini di Jakarta ribut, tapi di sini tenang karena kita saling menjaga, saling menghargai. Jadi kalau ada untuk Natalan, nah warga-warga Muslim kita menjaga. Lebaran mereka juga mengikuti, mengadakan naik jambe apa semuanya itu ada ini juga. Nah perasaan 17 Agustus kan kita sama-sama menghias lah, membuat permainan. Jadi sudah akrab. Saya kira di sini antara Muslim dan Kristen itu memang saling menghargai dan saling menghormati, tidak ada masalah gitu. Kebersamaan itu harus terus dipupuk antara gereja dengan masyarakat dalam berbagai bentuk. Misalkan melakukan kebersihan bersama di lingkungan, melakukan acara-acara hari ulang tahun kemerdekaan RI secara bersama-sama, dan juga ikut terlibat dalam penanganan posyandu di RT maupun di RW di lingkungan gereja. Karena itu gereja perlu meningkatkan hubungan kebersamaan dengan masyarakat di sekitarnya. Karena ini merupakan hal yang penting supaya gereja-gereja di Indonesia dapat menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana kesatuan itu bisa terjadi? Dimulai dari kesatuan di dalam keluarga. Kesatuan keluarga mendatangkan keharmonisan di dalam keluarga. Tidak ada pertengkaran, yang ada kedamaian dalam keluarga, akan menciptakan kesatuan di dalam lingkungan. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah kesaksian bagaimana satu keluarga dipulihkan dan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga David dan Evelyn. Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya ingin menceritakan kisah keluarga saya selama 15 tahun pernikahan. Kami memiliki 2 orang putri, namun 12 tahun perkawinan pertama kami lewati dengan begitu banyak persoalan di dalam rumah tangga. Saya menjalani kehidupan yang tidak mengenakan, memberikan nafkah kepada keluarga saya hanya sebatas kewajiban, memperhatikan anak-anak dengan tidak begitu baik. Saya pikir sampai istri saya seringkali merasa sepertinya saya tidak punya apa-apa buat anak-anak gitu.
dalam persoalan rumah tangga, saya lebih melihat istri saya tidak membantu saya, tapi malah seperti sumber permasalahan di dalam kehidupan saya. Itu mungkin karena tidak ada komunikasi, kerukunan di dalam keluarga yang memang tidak pernah saya lakukan. Dengan keadaan yang seperti itu, seringkali saya berpikir, kalau begini terus, apa baiknya saya berpisah, karena saya tidak mengerti arti kehidupan berumah tangga yang seutuhnya. Namun Tuhan begitu baik. Dalam satu kesempatan kegerakan SPI di gereja, kami diubahkan Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk mengalami pemulihan yang kalau saya pikirkan perbedaannya dahulu sampai dengan yang sekarang terlalu luar biasa jauhnya. Bagaimana kisah kami sekarang ini, mungkin istri saya bisa menceritakannya. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, saya juga bersyukur sekali kepada Tuhan bagaimana Tuhan boleh memulihkan kehidupan saya secara pribadi dan keluarga saya. Apa yang dikatakan suami saya, itu saya alami selama 12 tahun pernikahan kami. Seringkali keributan terjadi. Kami mengalami suatu hal kecil yang diperbesarkan sehingga membuat kami tidak rukun satu sama lain. Saya seorang yang penuh dengan kekhawatiran. Saya penuh dengan kemarahan, kekecewaan pada suami saya karena dia lebih banyak mencurahkan segala persoalan hidupnya kepada teman-teman lainnya, terlebih kepada teman wanitanya. Akhirnya saya banyak menyimpan sakit hati kepada suami saya. Dan sakit hati itu saya lampiaskan kepada anak saya yang pertama. Seringkali saya memarahi dia, bahkan sampai memukulnya. Dan saya sungguh bersyukur kalau ada kegerakan Tuhan di dalam gereja kami. Saya boleh mengalami pemulihan. Melalui SPY kami boleh diubahkan secara pribadi. Saya dipulihkan dari segala kepahitan hidup saya, dari segala rasa kecewa saya terhadap suami. Saya mulai bisa menerima dia apa adanya, dan saya mulai belajar untuk tunduk kepada suami. Dan saya terus berusaha untuk saling mengasihi suami saya sebagaimana yang Tuhan inginkan. Itulah kisah keluarga kami, di mana saat ini kami mengalami pemulihan, kerukunan terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Kami boleh saling mengasihi satu sama lain. Shalom. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana Anda telah menyaksikan kesaksian dari keluarga Ibu Evelyn. Keluarga yang diberkati Tuhan, itu tercipta oleh karena keluarga ini mengerti betul apa artinya kerukunan. Nah, hari ini kita dengar firman Tuhan. Saya percaya keluarga ini juga mempraktikkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 Alkitab berkata, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota sekalipun banyak, mereka semua merupakan satu tubuh. Saudara yang kekasih, Tuhan berkata bahwa kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, kalau saudara mau melihat anugerah Tuhan, Alkitab bilang, mari saudara hidup rukun, karena Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat kepadanya. Hari ini tips dari firman Tuhan, bagaimana kita bisa menciptakan kerukunan dan menghasilkan berkat? Ada 4 hal. Yang pertama, di dalam ayat 12 tadi kita sudah baca, mari kita terima perbedaan sebagai sesuatu hal yang indah. Ada banyak konflik. Kenapa terjadi? Karena mereka tidak bisa menerima perbedaan. Kalau kita melihat dunia ini, begitu banyak perbedaan, jutaan, bahkan miliaran. Itu semua indah terlihat. Kalau ada di antara kita tidak bisa menerima perbedaan ini, sama saja kita menolak Allah. Jadi terimalah perbedaan sebagai sesuatu yang indah, saling melengkapi, saling mendorong. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menciptakan kerukunan, yang menciptakan damai, yang menciptakan berkat. Yang kedua, mari kita menyadari bahwa kita ternyata tidak bisa menangani semua hal. 1 Korintus ayat 2, pasal 12 ayat 21 dikatakan demikian. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Saudara, kita saling membutuhkan. Saudara bisa bayangkan kalau tubuh ini adalah kaki semua, atau tubuh ini tangan semua, maka kita menjadi orang yang tidak normal. Kita saling membutuhkan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, saudara-saudara,
Ayat 21-22 tadi dikatakan, mata tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak bisa membutuhkan engkau. Tangan tidak bisa berkata kepada mata, aku tidak bisa membutuhkan engkau. Mari sadari bahwa kita diciptakan bukan cuma sekedar berbeda. Kita diciptakan untuk melengkapi. Jadi saudara-saudara, bagaimana keluarga bisa utuh? Kita bisa saling melengkapi. Suami melengkapi istri, karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh suami. Istri memperlengkapi suami, karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh suami. Begitu juga oleh anak-anak. Kalau kita diciptakan untuk saling melengkapi, saya percaya berkat Tuhan akan dinyatakan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menciptakan kerukunan dan persatuan? Milikilah kasih. Ayat 26 dikatakan, karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Mari jadikan kasih menjadi alat pengikat, supaya ketika ada satu hal yang kurang, kita bisa saling melengkapi. Dan saya percaya ketika saudara mau hidup rukun, saling melengkapi, maka sesungguhnya damai sejahtera Tuhan akan turun memberkati. Sama seperti lagu yang sebentar saudara akan dengar. Saya percaya lagu ini akan memberkati kita, memperlengkapi keluarga kita untuk masuk di dalam kerukunan dan persatuan. Dan nantikanlah berkat Tuhan akan dicurahkan. Pujilah Tuhan, hai orang-orang benar, di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan telah datang, berdiri di altarnya. Pujilah, muliakan namanya. Hormat bagi Allah selama-lamanya. Hanya bagi Dia keagungan, kekudusan namanya. Pujilah Tuhan, pujilah selama-lamanya. Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan, hai orang-orang benar, di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan telah datang, berdiri di altarnya. Pujilah, muliakan namanya. Hormat bagi Allah selama-lamanya. Hanya bagi Dia keagungan, kekudusan namanya. Pujilah Tuhan, pujilah selama-lamanya. Pujilah Tuhan selamanya. Hormat bagi Allah selama-lamanya. Hanya bagi Dia keagungan, kekudusan namanya. Pujilah Tuhan, pujilah selama-lamanya. Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan,
Kita ingat ketika para pejuang berusaha dengan segenap hati mereka meraih kemerdekaan Indonesia, maka mereka tidak akan berjuang sendiri-sendiri, tetapi mereka bersatu hati, bersatu padu, dan dengan kekuatan yang bersatu itu, mereka dapat menggapai kemerdekaan. Demikian saat ini, kita juga perlu memelihara semangat kesatuan dari pendahulu-pendahulu kita. Ketika kita bersatu, maka kita dapat menyelesaikan banyak persoalan di dalam bangsa ini. Tandanya ada kesatuan adalah kita saling menghormati, saling menerima, saling menolong, saling membantu, saling menopang, saling menjaga. Demikian juga apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mengenai kesatuan, maka firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 33, mengenai nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jika kita bersatu, kita hidup rukun, sudah pasti firman Tuhan mengatakan berkat-berkat akan dicurahkan. Demikian juga dengan kesatuan kita semua. Setiap unsur dalam anak bangsa ini, jika kita bersatu, maka kita percaya bahwa berkat Tuhan akan dicurahkan dan dilimpahkan bagi negeri kita. Dalam melayani masyarakat di sekitar gereja, maka kami mengacu kepada Yeremia 29 ayat 7 yang mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Demikian juga dalam pelayanan kepada masyarakat, kami melakukan bakti sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan, dan di dalam lingkungan Bethel ini kami memiliki satu klinik yang dapat melayani masyarakat di sekitar kami. Melalui klinik ini, maka ada orang-orang di sekitar gereja yang dapat dilayani. Mereka yang tidak mampu dan berkekurangan juga dapat datang di klinik ini dan dapat dilayani dengan baik. Kami berusaha untuk melayani semua warga masyarakat di sekitar gereja. Dan inilah salah satu bentuk kesatuan yang diinginkan oleh Tuhan. Saya namanya Rohani, tempat tinggal Petamburan. Saya warga di sini sudah lama, kenal Dr. Yosi juga sudah lama. Dan kalau anak-anak saya sakit atau saya sakit, saya berobat di sini. Karena apa? Karena satu murah, keduanya dekat dan terjangkau dari saya. Manfaatnya, ya obatnya ya bagus, dokternya juga bagus. Jadi cocoklah sama anak-anak saya berobat di sini. Kebersamaan antara gereja dan warga masyarakat harus terus dibangun. Karena gereja merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Meskipun GBI Petamburan telah 68 tahun ada di wilayah ini, tetapi hubungan dan kebersamaan itu harus terus dibangun, bahkan perlu ditingkatkan. Gereja harus menjadi bagian dari masyarakat yang tidak eksklusif. Artinya dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi gereja harus membawa dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya, dampak positif bagi lingkungannya. Karena gereja terpanggil untuk membawa damai sejahtera, shalom di tengah lingkungannya, di mana ada keharmonisan, di mana ada kedamaian, di mana ada saling penerimaan. Itulah fungsi gereja di tengah-tengah dunia ini.
bahwa gereja harus menjadi garam dan terang dunia. Dengan demikian, ia akan membangun kesatuan di dalam lingkungannya. Gereja menjadi berkat bagi setiap orang di dalam masyarakatnya. Kiranya melalui acara ini saudara diberkati dan Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Pendeta Yosafat dan kesaksian pujian serta kesaksian dari jemaat dan masyarakat, semoga dapat menjadi berkat bagi keharmonisan gereja dan masyarakat, sehingga menjadikan bangsa kita bangsa yang kuat dan bersatu. Terima kasih kepada para pemirsa TVRI karena telah menyaksikan acara ini dengan setia. Doa dan harapan kami, acara ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Saya undur diri dari hadapan Anda. Tuhan Yesus memberkati. It's a